Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi di kelas tematik. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Ananda. Anandaku sayang, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda diharapkan mampu memahami sifat-sifat bunyi dengan baik. Selamat menyimak. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya, coba perhatikan ketika kita berbicara. Pita suara kita yang letaknya di tenggorokan selalu bergetar ketika kita berbicara. Oke, sekarang kita akan membahas sumber bunyi ya. Sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya, ada piano, gitar, trompet, drum, dan lain-lain. Sekarang, kita akan bahas syarat terjadinya bunyi. Apa saja sih? Yang pertama, bunyi dapat terjadi jika ada sumber bunyi. Yang kedua, terdapat medium. Yang ketiga, terdapat reseptor bunyi. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat bunyi. Do you want to know? Di antaranya, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Yang keempat, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Medium perambatan bunyi ada 3, itu padat, cair, dan gas. Contoh dari zat padat adalah ketika kita bermain telepon kaleng. Yang kedua, ketika kita mendengarkan suara dari ujung meja yang sedang diketuk. Contoh dari zat cair adalah ketika kita mendengarkan suara dari corong yang di bak airnya diketuk. Contoh dari zat gas adalah bunyi lonceng atau ketika kita sedang berbicara dengan teman. Itulah tadi. Macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli. Hal ini terjadi jika jarak permukaan dinding pantul dekat dengan sumber bunyi. Ada 2 macam bunyi pantul, yaitu gema dan gaung. Yang pertama, gaung. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian datang bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas dan lengkap setelah bunyi asli. Bunyi pantul terdengar jelas karena antara bunyi pantul dan bunyi asli tidak saling mengganggu.
Tugas hari ini adalah silakan Ananda pilih salah satu percobaan yang ada di halaman 30 sampai dengan 31. Kemudian buatlah laporan dari percobaan yang sudah Ananda lakukan dengan mengisi Google Form. Oh ya, ketika melakukan percobaan, silakan Ananda boleh meminta bantuan ayah atau bunda atau saudara yang ada di rumah. Terima kasih. Oke, sampai di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih Ananda hebat yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.